Bab 2021. Pangu. Di samudera kesadaran itu, Afkar berbicara dengan suara ragu bercampur tak percaya. Kamu, dewa pencipta dalam legenda yang memisahkan langit dan bumi itu. Dewa Pangu. Aku bukan sekadar kisah lama. Aku benar-benar ada. Sosok agung di dalam lautan kesadaran menjawab tenang. Nadanya datar, namun setiap katanya membawa wibawa yang terasa begitu luas dan sulit dijelaskan. Aku mengerti, hormatku untuk Dewa Pangu. Andalah yang membantuku meredam sambaran terakhir dari tribulasi petir itu, dan juga menahan dampak pantulan dari sumpah kehendak alam, bukan? Tanya Afkar penuh hormat. Ia memang sudah mendengar tentang keberadaan Dewa Pencipta Pangu. Sisa jiwa Zuro pernah menyinggungnya. Terlebih lagi, teknik membelah langit, termasuk kemampuannya membentuk pusat energi bintang yang menyerupai asal mula bumi, semuanya berasal dari secercah kehendak Sang Pencipta yang tertanam di dalam teknik tersebut. Yang kini hadir di lautan kesadarannya hanyalah manifestasi kehendak Pangu. Namun, bahkan jika wujud aslinya berdiri di hadapan Afkar, ia tetap akan percaya tanpa ragu. Benar, kehendakku adalah kehendak alam yang paling awal di dunia ini. Kehendak alam yang sekarang hanyalah penerus setelah kendaliku runtuh. Selain aku, siapa lagi yang mampu membantumu menghadapi arus kehendak alam? Nak, kamu sangat beruntung. Atau mungkin semua ini memang sudah digariskan. Sebagai pewaris teknik membelah langit, setelah metode peleburan darah memengaruhi garis keturunanmu, aku mengorbankan sedikit kekuatan kehendakku untuk membangkitkan darah Pangu di dalam tubuhmu. Suatu hari nanti, mungkin kamulah yang akan berdiri sebagai penguasa kehendak alam berikutnya. Mendengar itu, kelopak mata Afkar berkedut. Astaga, kenapa gaya bicaranya mirip sekali dengan leluhur naga? Sekali bicara langsung bikin jantung bergetar. Aku, penguasa kehendak alam berikutnya. Serius, gumamnya dalam hati. Itu masih terlalu jauh. Sekarang saja aku belum berani membayangkannya. Namun, ada hal lain yang justru membuatnya lebih terguncang. Metode peleburan darah adalah teknik ekstrim yang dikenal berisiko sekaligus sangat kuat. Selain mampu mendorong kekuatan fisik menembus batas hingga mencapai tingkat abadi, teknik itu juga memiliki dampak besar. Setelah menyatu dengan esensi darah dan daging ribuan bahkan jutaan makhluk, garis keturunan penggunanya bisa berubah. Dulu Afkar sempat heran. Ia jelas telah menjalankan metode itu, dan tubuh fisiknya memang meningkat pesat. Namun, garis keturunannya terasa sama seperti sebelumnya. Kini, dari penjelasan kehendak Pangu, ia mengetahui sesuatu yang mengejutkan. Garis keturunannya ternyata sudah berubah, bahkan telah dibangkitkan menjadi darah Pangu. Garis keturunan Dewa Pencipta. Kedengarannya luar biasa, sekaligus terasa begitu besar untuk dicerna. Tapi satu pertanyaan tetap muncul, mengapa ia sama sekali tidak merasakannya? Seolah membaca pikirannya, kehendak Pangu berkata, "Nak, wajar jika kamu belum menyadarinya. Aku hanya membantumu membangkitkan darah Pangu, belum membentuknya secara sempurna. Kedepannya, kamu harus mencari sendiri esensi darahku yang tersebar, memperkuatnya sedikit demi sedikit, hingga akhirnya berevolusi menjadi darah Pangu yang sejati." Esensi darah Anda, bagaimana aku bisa menemukannya? Tanya Afkar. Tak perlu tergesa-gesa. Sebelum itu, aku akan menggunakan esensi ilahi Pangu untuk membentuk satu lapis pelindung jiwa bagimu, ujar manifestasi itu. Dan setelah ini, jangan menolak kekuatanku. Afkar terdiam sesaat, lalu mengangguk. Baik. Ia memilih untuk percaya. Jika sosok ini berniat mencelakainya, tak perlu repot-repot menahan dampak sumpah kehendak alam sebelumnya. Dalam tribulasi petir itu, Afkar pasti sudah musnah tanpa sisa. Ngung. Detik berikutnya, Afkar merasakan gelombang energi spiritual yang murni dan sangat kuat berkumpul di sekeliling jiwanya. Perlahan, energi itu mengembun di permukaan jiwanya, membentuk lapisan tipis berwarna hijau kebiruan. Proses itu berlangsung setengah hari, namun anehnya Afkar tidak merasakan sedikit pun rasa tidak nyaman. Saat semuanya selesai, wujud kehendak Pangu tampak semakin samar. Sepertinya, pembentukan pelindung jiwa itu menguras cukup banyak kekuatannya. Sudah selesai. Dengan lapisan pelindung ini, kecuali kamu sendiri yang merusak jiwamu, tidak akan ada serangan pada tingkat jiwa di dunia ini yang mampu mengancammu. Anggap ini sebagai jaminan keselamatanmu. Kelak,
Ketika kamu telah menyerap seluruh esensi darah Pangu yang tersebar dan sepenuhnya berevolusi menjadi tubuh Pangu yang agung, tubuh fisikmu pun akan mencapai tingkat yang sulit digoyahkan. Pada saat itu, hampir tak ada kekuatan yang dapat mengusikmu lagi. Nada suaranya terdengar penuh harapan, juga sedikit kebanggaan. Ia adalah pencipta dunia ini. Meski yang tersisa hanya teknik dan secercah kehendak, itu tetaplah warisan Pangu, cukup untuk menantang langit. Jiwa Afkar bergetar antara takjub dan bahagia. Pelindung jiwa sekuat itu. Artinya mulai sekarang, ia tak perlu lagi dihantui ketakutan terhadap serangan pada tingkat jiwa. Sebelumnya, Afkar tahu Felicia pernah menggunakan teknik serangan jiwa yang mengerikan, bahkan menelan jiwa ribuan orang. Mendengarnya saja sudah membuat bulu kuduk meremang. Ia pun pernah mengalami sendiri ancaman serupa. Di balai suci leluhur dalam dunia pertapaan, darah iblis keabadian milik Raja Bintang membawa dampak kerusakan pada tingkat jiwa. Serangan itu mampu mengguncang tubuh fisik sekaligus kesadaran. Di tanah kesesatan milik keluarga Argava kuno, ia juga pernah terjebak dalam mimpi kesesatan milik Benedik. Semua pengalaman itu membuat Afkar paham betul betapa menakutkannya serangan pada tingkat jiwa. Bab 2022. Kini, kehendak Pangu justru memberinya kabar yang sulit dipercaya. Ia tak perlu lagi dibayangi ketakutan akan serangan pada tingkat jiwa. Kedepan, gangguan apapun di ranah kesadaran tak akan mudah menyentuhnya. Bagaimana mungkin Afkar tidak merasa bersemangat? Benar-benar luar biasa. Dewa pencipta Pangu memang pantas menyandang reputasinya. Pada masanya, ia adalah penguasa dunia ini. Bahkan hanya dengan sisa kehendak yang tipis, kekuatannya masih terasa sedemikian besar. Selain itu, lanjut kehendak Pangu, lapisan pelindung jiwa yang kuberikan ini mengandung kekuatan kehendakku. Jika di sekitarmu terdapat esensi darah Pangu, pelindung itu akan bereaksi. Kamu akan langsung menyadarinya. Dulu, tubuh fisikku kupecah dan kusebarkan ke 81 penjuru dunia ini. Kini aku hanya tersisa secercah kehendak, jadi aku tak lagi mengetahui lokasi pastinya. Kamu harus menemukannya sendiri. Namun ingat, tempat yang menyimpan esensi darahku kemungkinan besar akan melahirkan makhluk kuat atau benda-benda langka yang tak biasa. Tempat seperti itu penuh risiko, tapi juga menyimpan peluang besar. Nak, jangan sampai kamu mengecewakanku. Setelah mengatakan itu, sosok kehendak Pangu perlahan memudar, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Afkar hanya bisa menghela napas dalam hati. 81 tempat, serius, dan semuanya penuh bahaya. Kamu kira aku sedang menjalani perjalanan panjang penuh rintangan seperti legenda klasik? Meski menggerutu dalam batin, ia tahu satu hal dengan pasti, suatu hari nanti ia akan tetap berkeliling dunia mencari esensi Pangu. Kesempatan untuk melangkah menuju puncak kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Sret. 4 hari 3 malam setelah pingsan, Afkar akhirnya membuka mata. Kesadarannya kembali utuh. Hal pertama yang ia lakukan adalah memeriksa kondisi tubuhnya. Di dalam aliran garis keturunannya, ia merasakan seberkas energi tambahan, kecil, namun berbeda. Kekuatan itu masih sangat lemah, hampir tak memengaruhi keseluruhan kekuatannya. Sepertinya ini efek awal dari kebangkitan darah Pangu, gumamnya dalam hati. Sesaat kemudian, aura kuat memancar dari tubuhnya. Setiap sel seolah dipenuhi energi yang meluap, disertai vitalitas yang begitu pekat. Sebelumnya, setelah menjalankan metode peleburan darah hingga tubuh fisiknya mencapai tingkat abadi, ia belum sempat benar-benar merasakan perubahan itu secara mendalam. Tingkat abadi yang mampu memulihkan diri dengan cepat memang luar biasa. Tapi bagiku, yang paling penting adalah peningkatan kekuatan murninya, pikir Afkar. Sekarang, kekuatan fisikku meningkat lebih dari 10 kali lipat dibanding saat berada di tingkat pengguncang langit. Satu pukulan saja sudah memiliki daya yang sangat dahsyat. Jika digabungkan dengan energi pencapaian agung dan kekuatan bintang, seranganku bisa melampaui, atau setidaknya menyamai, ahli tingkat penyeberangan petaka tahap awal. Afkar mengayunkan satu tinju ringan ke udara. Ruang di sekitarnya bergetar halus, seperti hampir tak sanggup menahan tekanan dari kekuatan itu. Dulu, setelah menembus tingkat pencapaian agung tahap awal, ia merasa sudah mampu menekan para ahli tahap akhir. Ia bahkan mengira dirinya setara dengan ahli tingkat penyeberangan petaka tahap awal.
Namun setelah bertarung langsung melawan Ewaldo dan yang lainnya, barulah ia memahami jarak sebenarnya. Tanpa mengeluarkan teknik pamungkas, hampir mustahil baginya untuk benar-benar menyamai ahli penyeberangan petaka, meskipun hanya tahap awal. Bagaimanapun, mereka adalah eksistensi yang telah menjalin komunikasi dengan bintang asal dan mengubah kekuatan bintang menjadi kekuatan inti yang lebih murni. Tetapi sekarang, Afkar yakin. Serangan biasanya saja sudah mampu menyaingi, bahkan sedikit melampaui, ahli penyeberangan petaka tahap awal. Ia bahkan merasa masih bisa bersaing dengan tahap menengah. Pengalaman bertarung sebelumnya memberinya gambaran yang jelas. Kini bukan lagi sekadar perkiraan tanpa dasar. Terobosan tubuh fisiknya ke tingkat abadi benar-benar memberinya lonjakan kekuatan yang drastis. Jika kelak dipadukan dengan senjata spiritual tulang abadi, bahkan ia sendiri belum tahu di mana batas kemampuannya. Ketika mengetahui Afkar telah sadar dan dalam kondisi baik, Aurel, Ros, serta orang-orang dari Sekte Surya Rembulan dan Pulau Abadi Balasa akhirnya bisa bernapas lega. Malam itu juga, Lemuel dan Iblis Agung Naga Ular Nebraksa yang telah menunggu beberapa hari datang menemuinya. "Cucuku, syukurlah kamu baik-baik saja," ujar Lemuel dengan senyum hangat. "Untung kakek datang tepat waktu. Kalau tidak, meski kamu lolos dari tribulasi petir, mungkin kamu sudah diseret oleh orang-orang organisasi penjaga ketertiban itu." Wajahnya penuh keramahan, seperti seorang kakek yang tulus mengkhawatirkan cucunya. Namun di balik ucapannya, tersirat penekanan bahwa dialah penyelamat Afkar. Nebraksa pun menunjukkan sikap bersahabat. Tujuan mereka jelas, mengajak Afkar bergabung dengan aliansi pemusnah dunia. Maka, mereka harus menunjukkan niat baik. Terlebih lagi, meskipun Afkar terlihat hanya berada di tingkat pencapaian agung tahap awal, aura yang dipancarkannya terasa tidak sederhana. Bahkan memberi kesan mampu mengancam mereka. Begitu Lemuel selesai berbicara, Afkar menatapnya dengan sorot tajam. "Kamu juga bagian dari iblis pemusnah dunia." Ekspresi Lemuel sempat membeku, lalu ia mengangguk pelan. "Benar, cucuku, sekarang kamu sudah berseberangan dengan organisasi penjaga ketertiban. Mengapa tidak ikut kakek saja bergabung dengan aliansi pemusnah dunia? Jika kamu bersedia, kami tentu tidak akan memperlakukanmu dengan buruk." "Kamu..." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Afkar memotong. Kilatan dingin melintas di matanya. 30 tahun lalu, para iblis pemusnah dunia melarikan diri dari penjara iblis 9 kedalaman. Ada tipe seperti Felicia yang bisa terlahir kembali melalui reinkarnasi. Tapi melihat usiamu sekarang, satu-satunya kemungkinan adalah kebangkitan dengan meminjam tubuh orang lain. Tatapan Afkar semakin tajam. "Artinya, kamu telah mengambil alih tubuh kakekku. Dan jiwa Lemuel yang asli sudah lenyap, benar?" Nada suaranya terdengar rendah dan dingin, menyimpan kemarahan yang sulit disembunyikan. Bab 2023. Perkataan Afkar barusan membuat raut wajah Lemuel dan Nebraksa berubah seketika. Sret! Nebraksa langsung bangkit dari duduknya. Wajah yang sebelumnya masih tampak bersahabat kini mengeras, auranya menjadi tajam dan menekan. "Afkar, berani sekali kamu berbicara seperti itu," ucap Nebraksa dengan nada dingin. "Kami memang datang untuk mengundangmu bergabung dengan aliansi pemusnah dunia. Tapi jangan kira kami bisa diperlakukan semaumu." Tekanan wibawa yang berat langsung mengarah pada Afkar. Itu adalah aura dari seorang ahli tingkat penyeberangan petaka tahap menengah. Namun menghadapi tekanan sebesar itu, ekspresi Afkar tetap tenang. Tatapannya tak bergeser sedikit pun dari Lemuel. Melihat situasi memanas, Lemuel mengangkat tangan. "Nebraksa, cukup." Ia lalu memandang Afkar dengan senyum tipis. "Benar, aku bangkit kembali dengan meminjam tubuh orang lain. Tapi aku tidak menghapus jiwa kakekmu. Aku menyatukannya denganku. Separuh dari jiwaku masih membawa bagian dirinya. Ikatan darah itu juga tetap ada. Kalau tidak, kamu mungkin sudah dalam bahaya sejak awal." Afkar menatapnya dengan sorot mata ragu. Wajahnya tetap muram. Disatukan, bukan dihilangkan. Jika itu benar, setidaknya masih ada sedikit hal yang bisa ia terima. Bagaimanapun, Lemuel memang pernah menolongnya beberapa kali. Saat di kaki Gunung Langga, jika bukan karena campur tangan Lemuel, kemungkinan besar ia sudah tumbang di tangan tetua keluarga Pakusa dari dunia tersembunyi. Dalam konflik di keluarga Afkar kuno, Lemuel juga muncul tepat waktu.
Bahkan setelah tribulasi petir kali ini, ia kembali datang di saat genting. Karena itu, untuk saat ini Afkar belum sepenuhnya memutuskan hubungan dengannya. Lagi pula, secara jujur, Afkar tidak memiliki kedekatan emosional yang dalam dengan sosok kakeknya. Sejak kecil hingga dewasa, ia belum pernah benar-benar bertemu dengannya. Jika yang terjadi adalah orang tuanya sendiri yang tubuhnya diambil alih, meski jiwanya tidak dihapus melainkan disatukan, Afkar mungkin sudah bertindak tanpa ragu. Tak perlu melanjutkan pembicaraan ini, kata Afkar akhirnya, suaranya tegas. Kalian berdua bisa pergi sekarang. Aku tidak akan bergabung dengan aliansi pemusnah dunia. Nadanya jelas, tanpa celah untuk dibantah. Memang, hubungannya dengan organisasi penjaga ketertiban sudah berada di titik yang sangat buruk. Tindakannya memanggil petir surgawi untuk menyeret Ewaldo dan yang lain ke dalam pertempuran habis-habisan sudah cukup membuktikan bahwa ia berdiri di sisi berlawanan. Namun begitu, itu tidak berarti ia akan berpindah haluan. Ia membantu Felicia semata karena dirinya sendiri. Bukan karena ia sepenuhnya sejalan dengan aliansi pemusnah dunia. Bahkan jauh di lubuk hatinya, Afkar masih menyimpan kegelisahan terhadap banyak tindakan para iblis pemusnah dunia. Jika bukan karena Felicia, mungkin ia sendiri sudah berdiri sebagai lawan mereka. Melihat sikap Afkar yang tak tergoyahkan, Lemuel mengerutkan kening. Kilatan dingin melintas di matanya. Nebraksa pun bersuara keras. Afkar, jangan menolak niat baik kami dan memaksa keadaan menjadi buruk. Oh, balas Afkar dengan nada tajam. Kalian ingin memaksaku, silakan saja coba. Baru saja ia menembus tingkat tubuh fisik abadi. Energi dalam dirinya terasa meluap. Bahkan, jauh di dalam hatinya, ada dorongan untuk menguji kekuatan barunya. Kamu benar-benar mencari masalah, ujar Nebraksa, suaranya mengandung amarah yang ditekan. Suasana menjadi tegang. Namun pada akhirnya, Lemuel menggeleng pelan dan menahan Nebraksa. Sudahlah, tidak perlu tergesa-gesa, beri dia waktu. Bagaimanapun, di dalam dirinya masih ada bagian dari jiwa Lemuel yang asli. Selain itu, Afkar juga berada di bawah perlindungan Emerson. Terlebih lagi, konflik antara Afkar dan organisasi penjaga ketertiban sudah sangat dalam. Cepat atau lambat, pihak itu pasti akan bergerak lagi. Jika hari ini Afkar menolak, bukan berarti ia akan selalu menolak. Saat seseorang didorong hingga ke sudut, pilihan yang sebelumnya tertutup bisa saja terbuka. Memaksa jawaban sekarang justru terlalu terburu-buru. Nebraksa mendengus, lalu menarik kembali auranya. Cucuku, pikirkanlah dengan tenang, ujar Lemuel. Kami dari aliansi pemusnah dunia hanya ingin melepaskan diri dari batasan kehendak alam dan mencari tingkat yang lebih tinggi. Bukan berarti kami semua haus pertumpahan. Mungkin sekarang kamu belum memahami. Tapi suatu hari nanti, ketika kamu berdiri di puncak penyeberangan petaka tahap akhir dan tetap terkungkung di dunia ini, mungkin sudut pandangmu akan berubah. Ia memberi isyarat pada Nebraksa. Keduanya berbalik pergi. Nebraksa masih sempat melirik Afkar dengan tatapan dingin sebelum menghilang dari tempat itu. Afkar tetap berdiri, wajahnya tenang. Apakah suatu hari nanti ia juga akan ingin melawan kehendak alam? Ia sendiri tak tahu. Namun untuk saat ini, bahkan mungkin untuk ratusan atau ribuan tahun ke depan, pikiran seperti itu terasa sangat jauh. Di dunia ini, ia memiliki terlalu banyak orang yang ia pedulikan. Selama mereka masih berada di sini, ia tak akan meninggalkan dunia ini begitu saja. Di markas besar organisasi penjaga ketertiban, Ewaldo dan 4 orang lainnya berdiri dengan sikap hormat. Wajah mereka memperlihatkan campuran rasa tidak puas dan frustrasi. Di hadapan mereka duduk 2 sosok, 2 dari 4 utusan penakluk iblis organisasi tersebut. Setelah mendengar laporan lengkap, ekspresi kedua utusan itu mengeras. Afkar ini terlalu berani dan tidak tahu diri, ujar salah satu dari mereka dengan suara dingin. Dia tidak layak menyandang gelar bibit bintang. Meski dia murid Emerson, kali ini dia tetap harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya. Bab 2024. Utusan penakluk iblis yang duduk di sisi kiri, Jensen, memancarkan aura dingin yang tajam. Sorot matanya keras, jelas merasa bahwa organisasi penjaga ketertiban telah menerima tamparan besar terhadap wibawanya.
Bayangkan saja, seorang yang menyandang gelar bibit bintang justru berbalik memusuhi para pelindung dunia demi membela iblis pemusnah dunia. Bahkan sampai nekat memanggil tribulasi petir dan menyeret semuanya ke situasi tanpa jalan mundur. Jika orang seperti itu dibiarkan, bukankah itu sama saja meremehkan aturan organisasi? Memang di belakang Afkar ada Emerson. Tapi organisasi penjaga ketertiban ingin merangkul Emerson, bukan karena gentar padanya. Lagi pula, jika Afkar benar-benar disingkirkan, apakah Emerson akan sampai memutus hubungan sepenuhnya? Atau bahkan beralih ke aliansi pemusnah dunia? Di atas lapisan dunia kuno, masih ada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Keluarga-keluarga purba, sekte kuno, serta wilayah tersembunyi yang sangat kuat, bahkan sebagian bisa berdiri sejajar dengan organisasi penjaga ketertiban. Kalau bukan karena dukungan dari kekuatan-kekuatan itu, bagaimana mungkin organisasi ini memiliki begitu banyak ahli tingkat penyeberangan petaka? Di lapisan dunia kuno sendiri, belum pernah ada satupun sekte yang memiliki ahli tingkat tersebut. Contohnya Pulau Abadi Balasa, Martino yang berada di tingkat pencapaian agung tahap akhir puncak sudah dianggap batas tertinggi. Jensen sendiri berasal dari keluarga Rahayu, salah satu keluarga purba. Ia berada di tingkat penyeberangan petaka tahap akhir, dengan tubuh suci purba yang langka. Bukan hanya energi kultivasinya yang mencapai puncak, kekuatan fisiknya pun telah menembus tingkat abadi. Daya tempurnya jelas berada di atas rata-rata ahli tahap akhir lainnya. Di antara 4 utusan penakluk iblis, Jensen dikenal tegas, keras, dan penuh dominasi. Setelah mendengar laporan Ewaldo dan 4 pelindung dunia lainnya, dalam hatinya sudah tumbuh niat untuk menyingkirkan Afkar. Begitu ucapan itu keluar, wajah Ewaldo dan yang lain langsung menunjukkan kilatan semangat. Saat menghadapi Afkar yang masih berada di bawah tribulasi petir, mereka benar-benar diliputi ketakutan dan keputusasaan. Bahkan sikap mereka saat itu terasa sangat memalukan. Bagi para pelindung dunia yang selama ini berdiri di puncak kehormatan, kejadian itu seperti noda yang sulit dihapus. Jika Afkar tidak dijatuhi hukuman berat, rasa malu itu akan terus membekas. Namun utusan di sisi kanan, Elon, menggeleng pelan. Soal Afkar akan dihukum atau tidak, kita tetap harus melihat keseluruhan situasi, ucapnya tenang. Dari laporan Ewaldo, sebelumnya Afkar justru bertarung melawan iblis pemusnah dunia dari sekte Riguna. Ia bahkan mengejar bawahan 9 Phoenix sampai ke ujung. Itu menunjukkan dia tidak sepenuhnya berdiri di pihak aliansi pemusnah dunia. Hanya karena keterikatannya dengan 9 Phoenix, ia akhirnya berseteru dengan Ewaldo dan yang lain. Menurutku, keterikatannya hanya pada satu orang itu saja. Ditambah lagi, ada Emerson di belakangnya. Jika masih ada peluang untuk menariknya kembali ke pihak kita, seharusnya itu diupayakan. Jensen mendengus. Tak perlu, hanya seorang pemuda saja, apa pentingnya apakah dia memihak atau tidak. Hubungannya dengan 9 Phoenix sudah cukup menjadi alasan. Jensen, kamu tak bisa berpikir sesederhana itu, Elon mengerutkan kening. Apakah kamu ingin mendorongnya benar-benar ke pihak aliansi? Dia tak akan punya kesempatan. Selesaikan saja, jawab Jensen ringan, seolah Afkar hanyalah perkara kecil. Elon menarik napas panjang. Dunia sedang kacau, iblis dan kekuatan gelap bermunculan. Aliansi pemusnah dunia sedang mengumpulkan kekuatan dan bisa bangkit kapan saja. Bahkan ada kabar bahwa kehendak alam melemah, dan dunia inti bumi pernah ditembus oleh Raja Iblis Rivaldo. Dalam situasi seperti ini, organisasi penjaga ketertiban sebagai pilar utama penjaga keseimbangan tidak bisa terus menciptakan musuh baru dan bertindak semaunya. Kita harus merangkul sebanyak mungkin kekuatan yang masih bisa diajak bekerja sama. Bukan seperti dulu, sedikit saja dianggap menyinggung wibawa, langsung disingkirkan. Kalau terus begitu, organisasi ini justru akan menjadi sasaran kebencian banyak pihak. Suasana menjadi sunyi. Ewaldo dan yang lain menunduk, tak berani ikut campur. Wajah Jensen tampak berubah-ubah. Ia tahu ucapan Elon masuk akal. Di masa lalu, organisasi penjaga ketertiban memang berdiri tanpa tanding di lapisan dunia kuno. Tapi sekarang, sejak penjara iblis 9 kedalaman ditembus dan para iblis pemusnah dunia kembali muncul, situasinya jelas berbeda. Namun dalam benak Jensen, ia tetap tak terlalu peduli, terutama dalam urusan Afkar.
Yang kamu katakan ada benarnya, ujarnya akhirnya. Tapi itu untuk mereka yang benar-benar layak dirangkul. Bukan untuk orang yang tak tahu tempat. Apakah Afkar layak atau tidak, biar aku yang mengujinya sendiri. Kilatan tajam melintas di matanya. Sementara itu, di sebuah villa di kota Bumsona. Malam itu, Afkar sama sekali tak berniat berkultivasi. Ia berbaring di tempat tidur, merasa ingin melepas lelah dan menenangkan pikiran. Tubuhnya terasa berat, bukan karena luka, melainkan karena sesuatu di dalam hati. Dari Aurel dan Rose, ia mengetahui bahwa setelah sadar, Felicia langsung pergi. Ia hampir mempertaruhkan segalanya demi gadis itu. Namun Felicia bahkan tak menunggu sampai ia bangun. Tak ada sepatah kata pun. Meski ia tahu Felicia telah kehilangan ingatan masa lalunya dan kini menjadi 9 Phoenix, tetap saja, apakah benar tidak ada sedikit pun perasaan yang tersisa? Untuk sesaat, Afkar merasakan kehampaan yang sulit dijelaskan. Satu-satunya kabar yang sedikit menenangkan adalah Gerlin dalam keadaan aman. Felicia menerima gadis kecil itu sebagai murid karena ia adalah anak kebajikan, kehadirannya mampu menetralkan beban karma yang melekat pada Felicia. Ia bahkan memastikan tidak akan mencelakainya. 6 bulan lagi, Gerlin akan diantar kembali ke Sekte Surya Rembulan. Afkar menarik napas panjang. Dalam keadaan setengah sadar, ia bersiap memejamkan mata dan beristirahat. Namun seperti biasa, hidup jarang berjalan setenang yang diharapkan. Bab 2025. Sepertinya Afkar memang tidak berjodoh dengan tidur yang tenang. Baru saja ia memejamkan mata, indera kesadarannya langsung menangkap getaran energi luar biasa kuat yang memasuki radius puluhan kilometer. Aura itu begitu jelas, begitu menekan. Sosok yang datang tampak seperti pemuda berusia 20 hingga 30 tahun. Wajahnya muda, nyaris tanpa celah. Namun Afkar tahu betul, usia sebenarnya jelas jauh melampaui penampilan luarnya. Di sisi pemuda itu berdiri dua orang yang tak asing lagi. Ewaldo dan Colin. Dua pelindung dunia yang sebelumnya hampir terseret ke situasi tanpa jalan keluar bersamanya di bawah sambaran tribulasi petir. Arah kedatangan mereka, dari kota Bumsona. Alis Afkar langsung mengernyit. Rasa waspada menguat di dalam dada. Ewaldo dan Colin mengikuti seorang ahli tingkat penyeberangan petaka tahap akhir. Kombinasi seperti ini jelas bukan kebetulan. Dan hampir bisa dipastikan, pemuda itu berasal dari organisasi penjaga ketertiban. Cepat sekali mereka bergerak, gumam Afkar dalam hati. Aku pingsan 4 hari 3 malam. Kalau mereka ingin datang menagih urusan lama, memang sekarang waktunya. Tanpa membuang waktu, Afkar meninggalkan villa dan melesat menuju alam liar di luar kota Bumsona. Benar saja. 3 aura itu langsung berubah arah, mengikuti pergerakannya. Jadi memang untukku. Afkar mendengus pelan dan mempercepat lajunya menuju jajaran pegunungan puluhan kilometer jauhnya. Ia akhirnya mendarat di sebuah lembah terpencil. Di sana, terbentang celah bumi raksasa yang memanjang puluhan kilometer, membelah tanah seperti bekas goresan pedang langit. Kabut putih bergulung di dalamnya. Energi spiritual langit dan bumi begitu pekat hingga terasa hampir berwujud. Sebuah retakan sumber energi alam. Sret, sret, sret. 3 sosok mendarat tak jauh darinya. Utusan penakluk iblis, Jensen. Serta Ewaldo dan Colin. Kalian bertiga memang mencariku, bukan? Suara Afkar terdengar tenang, meski matanya terkunci pada Jensen. Di balik kewaspadaan itu, ada kilatan semangat untuk menguji batas. Colin mendengus. Afkar, kenapa kamu tidak langsung berlutut dan mengakui kesalahanmu di hadapan utusan penakluk iblis? Ewaldo hanya menatap dingin, tanpa sepatah kata pun. Tatapannya penuh tekanan, seolah udara di sekitarnya ikut membeku. Jensen sendiri tampak datar, ekspresinya nyaris tanpa emosi. Aku Jensen, salah satu dari 4 utusan penakluk iblis organisasi penjaga ketertiban, ucapnya ringan namun syarat wibawa. Afkar, apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Afkar tersenyum tipis, penuh sindiran. Kesalahan, aku memang berselisih dengan beberapa pelindung dunia. Tapi itu sekadar konflik, bukan pelanggaran besar, bukan. Apa sekarang berbeda pendapat dengan penjaga ketertiban sudah dianggap dosa? Tatapan Jensen menggelap. Kamu cukup percaya diri.
Aku justru menyukai orang seperti itu, katanya. Dengan satu syarat, kekuatanmu harus mampu menopang sikapmu. Apa maksudmu? Tanya Afkar, alisnya terangkat. Sejak awal ia sudah siap jika situasi berubah menjadi pertarungan. Namun anehnya, mereka belum bergerak sedikit pun. Seolah masih ada urusan yang ingin disampaikan. Kamu pernah berniat menyeret para pelindung dunia ke dalam situasi tanpa kembali, bahkan demi melindungi pihak yang dianggap ancaman dunia, ujar Jensen dengan nada dingin. Secara aturan, itu cukup untuk menjatuhkan hukuman berat. Tapi mengingat kamu adalah bibit bintang, dan sebelumnya memimpin penghancuran sekte Riguna, sebuah sekte kuno yang berpihak pada aliansi pemusnah dunia, organisasi memutuskan memberimu satu kesempatan. Oh, mata Afkar sedikit menyipit, minatnya bangkit. Kesempatan apa? Kalahkan Ewaldo, jawab Jensen singkat. Setelah itu, baru kita bicarakan apakah kamu layak menerima kesempatan tersebut. Tatapan Jensen memberi isyarat halus pada Ewaldo. Bagi Jensen, hanya ada satu tolok ukur, kekuatan. Jika Afkar hanya berada di level awal penyeberangan petaka, maka semua pembelaan tidak berarti apa-apa. Namun jika ia mampu menandingi, bahkan melampaui tahap menengah, maka segalanya berbeda. Bukan tidak mungkin, pintu organisasi akan terbuka, lengkap dengan berbagai keuntungan untuk mengikatnya. Oh begitu. Sorot mata Afkar langsung berubah. Api semangat menyala. Ewaldo melangkah maju. Afkar, jika kamu tidak mampu mengalahkanku, maka akulah yang akan menjatuhkan keputusan atasmu. Afkar tersenyum tipis. Jangan bicara seolah-olah kamu mewakili keadilan dunia. Kalau ingin membuktikan sesuatu, ayo. Detik berikutnya, ia menghentakkan kaki dan melesat lurus ke arah Ewaldo. Ahli penyeberangan petaka tahap menengah. Sempurna. Ia memang ingin mengukur sejauh mana dirinya berkembang. Dulu, ia harus mengerahkan seluruh kemampuan hanya untuk menahan Ewaldo sesaat demi memberi waktu Felicia pergi. Saat itu, mustahil baginya untuk benar-benar menandingi. Bahkan ketika nekat menggunakan gangguan sumber demi menciptakan situasi tanpa jalan mundur, ia tidak yakin bisa mengungguli Ewaldo dalam waktu singkat. Namun sekarang, situasinya berbeda. Di sisi lain, Ewaldo pun memandang Afkar dengan keyakinan lama. Baginya, Afkar tetaplah pemuda yang sama seperti sebelumnya. Sebelum Felicia menggunakan teknik kembali menjadi debu, kekuatan Afkar hanya setara tahap menengah. Tidak jauh berbeda darinya, tetapi belum cukup untuk melampaui. Ewaldo masih mengingat jelas bagaimana Afkar dulu ditekan habis-habisan saat pertama kali berhadapan dengan 9 Phoenix, berkali-kali berada di ujung kekalahan. Jika saat itu mereka berlima tidak turun tangan, mungkin cerita sudah berakhir berbeda. Namun yang membuat bara di dada Ewaldo semakin membesar adalah satu hal. Afkar justru memilih berdiri di sisi 9 Phoenix. Bahkan berani menyeret mereka semua ke dalam situasi yang hampir tak terselamatkan. Bagaimana mungkin ia tidak menyimpan amarah? Kini, di lembah berkabut dengan energi alam yang bergolak, dua sosok itu kembali saling berhadapan. Kali ini, tidak ada yang akan mundur lebih dulu.